Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio monyet ya. Kita lihat sama-sama di bulan ini kira-kira nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok, artinya energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, bukan energi kamu. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Oh ya, ini ya, kartu Belanda saya ini hanya sebagai media, sebagai pelengkap, pendamping saya. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Paham ya? Seandainya kamu hoki, kamu beruntung, malam ini energi kamu yang ketarik, kamu bisa cocok dengan tebaran ini. Tapi kalau kamu nggak beruntung, ya kamu nggak akan cocok dengan tebaran ini. Artinya apa? Bukan energi kamu. Paham ya? Kartunya cantik ini. Kartu Belanda saya. Bentuknya lock, sesuai dengan edisi Valentine ya. Ini tidak perlu dikocok, cukup diacak saja karena bentuk dia kan bentuk hati. Repot kalau dikocok ya. Seperti itu, kita coba dikocok. Ya agak repot. Lebih baik kita acak, kita pilih kartunya. Semoga energi kamu ya yang ketarik. Nasihat apa yang ingin alam semesta sampaikan ke kamu? Oke, kita pilih yang paling bawah. Ini ya. Ada awan. Masih ada hal yang menutupi kamu. Ya, ada sesuatu yang masih membuat kamu tidak enak berpikir, nggak enjoy, nggak happy. Ya. Tapi ingat ya, apapun masalah kamu nggak usah khawatir. Ya, sifat awan ini kan sementara. Kalau awan tersapu angin, langit akan cerah lagi. Begitu juga dengan kehidupan kamu. Kalau ada hal yang membuat kamu sedih, ada hal yang membuat kamu nggak semangat, jangan kamu terbawa energi negatif. Ya, percaya diri saja, yakin saja. Mulailah dari diri kamu untuk memikirkan hal-hal yang positif. Singkirkan energi negatif yang ada di diri kamu. Mempercayai diri sendiri itu bagus, tapi cobalah untuk mempercayai pendapat orang lain. Ya. Jangan mengutamakan ego. Karena ketika kamu mengutamakan ego, justru kamu akan banyak kehilangan kesempatan dalam hidup kamu. Jangan gampang emosi, jangan gampang terhasut, jangan tipis kuping. Percaya diri. Saya merasakan energi kamu orang yang pintar, kamu bukan orang yang bodoh. Ada ujian kesabaran yang mungkin sekarang ini datang ke kamu harus bisa menahan diri. Belajarlah untuk belajar memikir hal baik, jangan suka berprasangka buruk terhadap orang. Ya, ingat satu hal, ketika kamu dipertemukan dengan siapapun, ya, berarti kamu ada ikatan karma dengan orang itu. Kalau energi kamu tersambung, artinya memang
sudah jalan hidup kamu bertemu dengan orang itu. Entah orang itu memberikan kamu hal baik, atau entah orang itu memberikan petunjuk, entah orang itu memberikan pelajaran hidup untuk kamu. Kamu harus sadar bahwa hidup ini keterkaitan. Ya. Belajar untuk menghargai hal-hal kecil yang mungkin tidak kamu anggap. Oke? Jangan terlalu sedih. Kalau lagi sedih, kalau lagi bahagia, jangan lupa diri. Saya melihat energi kamu masih negatif. Kita ambil lagi kartunya ya. Ada ular di sini. Benar-benar sesuatu yang tidak enak ya. Hati-hati. Belajarlah untuk menghindari masalah. Ada energi negatif yang lagi melilit kamu, kartu ular. Kamu sedang terlilit masalah. Kamu sedang terlilit energi negatif. Ya. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu, justru kamu akan tambah terlilit dengan masalah. Kalau mengejar impian kamu, sepertinya kamu akan capek aja, kamu akan lelah aja. Ya, hati-hati. Kartu ular bisa jadi hal ini membuat kamu harus waspada. Pandai-pandai membawa diri. Ya, hidup ini jangan sampai merugikan orang. Jangan sampai hanya memikirkan diri sendiri. Kalau kamu punya niat gak baik, urungkan. Andai kartu ular ini mewakili energi kamu, wah, kamu harus bersihkan pikiran negatif, ya, prasangka negatif, niat yang gak baik kamu harus singkirkan. Kamu akan rugi sendiri. Jadi orang apa adanya aja, ya. Jadi orang, belajarlah untuk lebih baik ke depannya. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Terkadang kita harus memikirkan orang lain juga. Jangan mengambil keuntungan dari orang. Ya, kalau itu merugikan orang. Belajarlah untuk bijaksana. Tidak ada sesuatu yang menguntungkan ketika kita merugikan orang. Saya harap energi ular ini bukan energi kamu. Ya. Saya harap energi orang yang entah kamu udah ketemu atau belum ketemu. Hati-hati dengan orang seperti ini. Mungkin ada orang yang lagi mencari kesalahan kamu. Mungkin ada orang yang sedang mengintai kamu. Mungkin ada orang yang berpeluang memfitnah kamu. Ada orang yang gak suka sama kamu. Kembali lagi, rohani kamu harus diisi. Jangan sampai rohani kamu kosong. Kamu perlu, ya, kesadaran diri. Belajarlah untuk lebih baik lagi. Kalau masih ada orang tua, alangkah baiknya kamu segala sesuatu minta pendapat dengan orang tua. Minta nasihat. Kamu perlu dibimbing. Ya. Kita lihat kartu berikutnya. Di sini ada kartu kapal ya, perjalanan jauh. Energi yang saya rasakan ini mungkin kamu akan dapat kabar dari orang jauh ya. Atau kamu ada niat untuk bepergian kemana, entah keluar kota atau luar negeri ya. Tapi kalau kapal ini ya, kalau menanyakan tentang energi alam bawah sadar, saya merasa ada energi yang tidak baik dalam diri kamu ya. Ada mistis di sini. Ada sesuatu yang sedang mempengaruhi kamu, sehingga membuat kamu kayak uring-uringan, membuat kamu kayak bingung ya, serba salah ya. Ada kekuatan mistis yang sedang mempengaruhi kamu ya. Seperti itu. Dan ini membuat kamu tidak bisa berpikir jernih. Kadang-kadang emosi kamu gak stabil. Energi kamu yang dikacaukan di sini, membuat kamu bingung. Ya. Andai kamu ada masalah, mungkin kamu harus sabar, karena masalah itu sepertinya tidak cepat berlalu dari hidup kamu. Kartu anjing. Belajarlah untuk menjadi orang yang baik, yang setia, yang peduli sama orang. Ya. Saya merasa mungkin kamu pernah menjalin hubungan dengan soulmate-mu ya.
Ini orang yang benar-benar tulus sama kamu. Tapi sekarang ini mungkin hubungan kamu tidak baik dengan dia ya. Seperti itu. Dan kamu merasa sulit untuk melepaskan diri dari orang di masa lalu kamu ini. Ya. Kayak energinya terkait terus, tersambung terus. Seperti itu. Oke. Kita lihat kartu berikutnya. Iya. Di sini ada kartu taman. Saya melihat ya kalian akan bertemu lagi ya. Andai kamu sudah berpisah dengan orang ini, tapi sesekali kamu merindukan orang ini, atau orang ini merindukan kamu gitu ya. Orang ini ya ingin bertemu dengan kamu. Ya, siapapun itu. Sepertinya soulmate kamu. Ya. Oke, kalau untuk urusan rezeki ya, saya merasa mungkin sedikit kamu harus waspada gitu ya untuk urusan rezeki. Jangan sampai memaksakan sesuatu, jangan sampai kamu mempertaruhkan misalnya kamu investasi di tempat yang apa gitu ya, yang beresiko gitu ya. Saya melihat ya uang kamu bisa tenggelam ya, bisa tidak bergerak gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati dalam berinvestasi ya. Entah kamu ngeluarin modal apa, sepertinya bukan momen yang bagus ya saat sekarang ya. Hindari berspekulasi. Bisa juga kamu bertemu dengan teman yang baik gitu ya, orang yang bisa memahami kamu, orang yang bisa bekerja sama dengan kamu. Jadi belajar pandai-pandai membawa diri ya, kartu taman ini ya. Semakin bisa kamu menjaga nama baik kamu, justru ini akan baik untuk kamu ya. Tapi kalau kamu tidak bisa menjaga nama baik kamu, kamu akan rugi sendiri. Kamu harus bisa memegang kepercayaan orang. Intinya selalu punya niat baik aja sama orang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, saya rasa ini lingkaran karma ya, diri kamu gitu. Jadi apa yang pernah kamu tanam, yaitu yang akan kamu tuai ya. Jangan pernah menambah karma buruk ya. Kendalikan kebiasaan buruk kamu, keliaran kamu, kendalikan. Tidak baik ya jadi ular ya. Seperti itu. Kadang-kadang apa yang kita suka ya belum tentu baik untuk kita. Harus dipikirkan seperti itu. Dan ingat satu hal, banyak menabur supaya kamu bisa panen. Ya, kita berharap rezeki kita lancar, kita sendiri, perhitungan kita sendiri, tidak welas asih dengan orang juga. Itu tidak sampai energinya gitu, nggak nyambung gitu ke alam semesta. Oke? Jangan hanya baik dengan orang itu ketika kita butuh. Seperti itu. Jangan menganggap kamu nggak butuh sama orang. Ya? Hidup ini nggak bisa kita sendiri gitu ya. Hidup ini pasti kita berkaitan. Ya, kita membutuhkan orang. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang emosi, jangan tipis kuping. Berprasangkalah baik dengan siapapun ya. Kalau urusan asmara, saya melihat di sini kalau kamu nggak dikhianati ya kamu yang mengkhianati. Ada ibarat kata tuh begini, tidak ada kepercayaan satu sama lain, tidak ada keterbukaan satu sama lain. Kamu punya rahasia sendiri, kamu punya sesuatu yang nggak pingin orang tahu gitu ya. Kadang-kadang kamu menyukai apa yang kamu suka gitu, dan kamu nggak memikirkan perasaan orang lain. Nah ini nggak boleh ya. Kadang-kadang kamu merasa bersalah, sadar, tapi ya kamu tetap melakukannya seperti itu. Nah ini nggak boleh. Oke? Mungkin akan ada pertemuan dengan rekan bisnis atau peluang dari orang jauh, entah luar kota atau luar negeri gitu ya. Saya melihat ada peluang kamu dikunjungi atau kamu mengunjungi orang. Ya. Apapun masalah kamu, pelan-pelan mungkin akan berlalu gitu ya. Ini tergantung diri kamu.
Andai kamu ada masalah, ya cepat diselesaikan. Jangan menambah masalah dalam hidup. Jangan nyakitin orang. Hargai orang lain. Kalau kita nggak mau dicubit, ya kita nggak boleh nyubit orang. Ya, kesehatan. Kamu harus perhatikan kesehatan kamu, ya, terutama di kelenjar kamu ataupun di lambung kamu. Ya, hati-hati. Sesuatu yang kita nggak respon bisa jadi parah. Ya, jangan terlalu stres. Berusahalah untuk selalu berpikir baik. Jangan curiga sama orang. Ya, kamu butuh nasihat orang, butuh pendapat orang. Ya, hargai pendapat orang. Jangan merasa tersinggung ketika orang mengkritik kamu atau memberi kamu masukan. Ya, hidup ini jangan punya dunia sendiri kayak orang autis gitu ya. Kamu harus bisa bergaul, harus bisa tukar pikiran, harus luas pikiran kamu, seperti itu ya. Nggak akan cocok ke semua sio monyet karena ini bukan personal reading, ini general. Kamu harus bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, silahkan konsultasi dengan Cemponda. Biaya konsultasi 2,5 juta rupiah. Oke. Terima kasih banyak ya. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.